warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hidayah dengan NIM A501230072. Di sini saya akan membawakan materi tentang landasan psikologi. Materi pertama yaitu pemahaman landasan psikologi. Bagi konselor, memahami aspek-aspek psikologi seseorang, terutama klien atau konseli, merupakan tuntutan mutlak. Karena pada dasarnya, layanan bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk memfasilitasi perkembangan aspek-aspek psikologi pribadi atau perilaku klien, sehingga mereka memiliki pencerahan diri dan mampu memperoleh kehidupan yang bermakna, yaitu kehidupan yang maslahat dan sejahtera, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Materi selanjutnya yaitu pengertian landasan psikologi. Landasan psikologi dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas tentang informasi jiwa dan psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu pemahaman landasan psikologi terkait pedoman Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang sangat penting dan harus menjadi landasan bagi kehidupan bangsa dan negara. Salah satu pendekatan interdisipliner yang dapat dilakukan adalah dari sisi psikologi. Psikologi merupakan disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan manusia. Segala pemikiran, sikap, dan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dikaji dalam bidang psikologi. Oleh karena itu, pendekatan dengan konsepsi psikologi Pancasila diharapkan dapat menghasilkan peluang yang lebih besar agar makna dari nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya oleh generasi muda. Selanjutnya yaitu perubahan perkembangan landasan psikologi. Konsep dasar psikologi perkembangan harus mempertimbangkan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar peserta didik. Dua hal ini menjadi titik inti dalam landasan psikologi perkembangan kurikulum secara umum. Apabila perkembangan kurikulum tidak memahami dan memperhatikan asas ataupun landasan, baik itu secara sosial, filosofi, dan psikologi, maka akan menimbulkan banyak masalah di dalam kegiatan sekolah secara keseluruhan. Contohnya terlambatnya pencapaian tujuan pendidikan, serta menjatuhkan peserta didik ke dalam ketidakberdayaan menerima serangkaian materi pelajaran yang tidak sesuai dengan keadaannya. Selanjutnya ada dasar teori landasan bimbingan dan konseling yang lain terhadap landasan psikologi. Yang pertama ada landasan filosofis. Filsafat dengan psikologi adalah ilmu pengetahuan di mana subjek psikologi dan filsafat adalah manusia dan mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kehendak, akal, dan jiwa dan pengetahuan. Sedangkan filsafat juga mengulas tentang tingkah laku manusia, tetapi membutuhkan data dari ilmu. Yang kedua yaitu landasan religius. Psikologi dapat membantu orang bagaimana agama mempengaruhi kehidupan mereka dan menemukan cara untuk menangani masalah yang berkaitan dengan agama. Psikologi juga dapat membantu orang menemukan cara untuk meningkatkan hubungan mereka dengan Tuhan dan mencapai tujuan hidup mereka. Selanjutnya yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Psikologi merupakan sebuah disiplin ilmu dan terapan yang mempelajari mental dan perilaku ilmiah. Psikologi memiliki tujuan langsung untuk memahami individu dan kelompok dan memperhatikan prinsip pribadi
Yang terakhir yaitu landasan yuridis. Peran psikologi dalam proses penegakan hukum mulai diterapkan sejak hadirnya Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR pada tahun 2007. Psikologi forensik dibutuhkan untuk mengungkap kasus kriminal masyarakat, khususnya yang membutuhkan identifikasi pelaku dan korban kejahatan. Materi selanjutnya yaitu pengaruh landasan psikologi terkait pengembangan bimbingan dan konseling. Dalam lingkup lembaga pendidikan, yang mana sasaran utama dari diselenggarakannya program bimbingan dan konseling ini adalah peserta didik. Landasan psikologi dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling ini adalah memberikan kepahaman terhadap individu. Ini dinilai sangat penting karena dalam layanan bimbingan dan konseling ini, konselor fokus utamanya memang terletak pada membimbing dan melakukan konseling terhadap perilaku dari konselor. Dan materi yang terakhir yaitu contoh landasan psikologi. Yang pertama yaitu landasan psikologi berupa keberagaman, gaya belajar, karakteristik, permasalahan, potensi, dan keunikan. Gaya belajar merupakan cara mudah untuk dimiliki individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Contoh kedua yaitu implikasi dari psikologi merupakan salah satu landasan pengembangan kurikulum, yakni kepada guru sebagai desainer, developer, dan sekaligus sebagai barisan terdepan, yakni sebagai implementasi kurikulum. Adapun sumber-sumber materi yang saya paparkan yaitu berasal dari daftar pustaka ini. Sekian dan terima kasih.